Cek, cek, cek. Kita cek sound dulu ya. Eh, Kalau ada masalah dengan sound, harap beritahu ya. Minta tolong. Sambil menunggu rekan-rekan yang lain. Oke, mantap ya. Oke, kita mulai saja. Sepertinya soundnya sudah oke. Baik, saya sapa dulu ya. Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian. Bersyukur ya kita bisa kembali bersama untuk belajar firman Tuhan bersama di dalam pendalaman Alkitab IMC Pengharapan Malang pada tanggal 28 Juli 2020 ya. Saya harap kita semua tetap rindu untuk belajar bersama ya. Kita belajar secara sederhana, memperkaya iman kita, memperkaya pengetahuan kita tentang firman Tuhan ya. Agar kita juga bisa bertumbuh dari firman Tuhan. Saya harap saudara-saudara semuanya tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan di masa-masa kita masih dalam masa pandemi ini ya. Kita tetap berdoa bersama-sama ya bagi dunia ini, terkhusus bagi kita Indonesia ya. Baik, saya pikir sudah berkumpul ya. Kita akan memulai saja. Saya harap rekan-rekan bisa tetap fokus 30 sampai 40 menit ke depan ya. Kita belajar bersama. Namun sebelumnya saya undang untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kami mau belajar dari firman Tuhan. Kami mau melakukan pendalaman Alkitab. Kami ingin diperkaya di dalam iman kami. Dan juga kami bisa bertumbuh daripada itu ya Tuhan, secara iman kami. Biarlah ya Tuhan apa yang kami lakukan pada hari ini, pada saat ini, bisa mempermuliakan nama Tuhan, kami bisa bertumbuh selalu di dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami meletakkan waktu kami yang singkat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Pendalaman Alkitab kita pada hari ini masih melanjutkan sesi yang lalu, masih di dalam dengan tema mengenal nabi-nabi perjanjian lama bagian 4 ya. Kita sudah sampai pada bagian 4, yaitu mengenai seorang nabi yang bernama Gad, seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Gad. Inilah yang akan kita pelajari bersama pada hari ini ya. Langsung saja tanpa berlama-lama, mempersingkat waktu kita ya.
Bagi banyak orang percaya, mungkin ada yang bertanya-tanya tentang siapa sih Nabi Gad ini ya. Sementara kita mungkin akrab dengan nama sebagai salah satu dari 12 suku Israel. Orang yang menjadi dasar studi sederhana ini ya mungkin tidak kita ketahui. Secara umum dia ini, Gad ini adalah salah satu dari orang-orang yang muncul di halaman tulisan Alkitab. Itu secara umumnya ya. Dan kemudian menghilang lagi. Nama Gad hanya menempati sedikit ruang di dalam sejarah umat Allah. Jelas dia memiliki peran untuk memenuhi pekerjaan Tuhan untuk dilakukan. Dalam istilah modern, kita tidak akan pernah mendengar tentang Gad, tidak akan pernah melihat namanya di dalam majalah rohani, dan seperti tidak akan pernah menghargai kontribusi yang diperbuatnya pada zamannya. Namun Allah telah meninggalkan kita catatan tentang orang itu, yaitu Nabi Gad itu, dan misinya untuk Tuhan, dan ada banyak hal yang dapat kita pelajari dari tokoh ini. Walaupun di dalam bagian Alkitab itu ya, seorang tokoh yang bernama Gad ini kurang populer, mungkin tidak populer, bahkan kok baru dengar Gad gitu ya. Ya, populernya nama Gad ini sebenarnya bagian dari nama dari 12 suku Israel. Tapi Gad yang kita bahas ini adalah Gad seorang nabi, seorang tokoh orang, bukan sebagai bangsa. Gitu ya. Apakah dia ini termasuk daripada bangsa Gad atau suku Gad gitu ya? Kita tidak tahu. Kita akan lihat apakah memang ada bisa dibuktikan atau seperti apa. Kita akan lihat lebih lanjutnya ya. Sungguh luar biasa bahwa Alkitab tidak memberitahu kita apa-apa tentang Nabi Gad. Alkitab hanya memberitahu kita siapa dia, yaitu dia itu pelihat Raja Daud. Nanti kita akan melihat bagiannya. Tetapi tidak ada apapun tentang orang tuanya, tentang keluarganya, sukunya, atau dari mana dia berasal. Berasal dari tanah Israel bagian mana, kita di Alkitab tidak disebutkan. Dia tetap menjadi misteri, katakan ya. Dia muncul memenuhi perannya dan menghilang saat dia datang. Sejauh yang kita tahu, dia tidak berasal dari garis pelihat yang terkenal. Nabi, penguasa dan pemimpin ya. Dia bukan seorang yang dari kalangan yang terkenal gitu ya. Kita tidak tahu banyak tentang siapa Gad ya. Kita tidak tahu banyak. Tetapi kita tahu apa yang dia raih ya. Tapi kita tahu apa yang dia raih bagi Tuhan. Ketika kita menulis tentang Gad, maka informasi yang bisa kita dapatkan yaitu pada waktu kemunculannya lah yang penting. Gad hadir dari dua keadaan yang berbeda. Nah, hanya bagian ini yang akan kita lihat lebih jauh. Dua kali kemunculan seorang Gad ini di dalam bagian Alkitab. Hanya dua bagian inilah yang bisa benar-benar kita gali. Ya. Yang benar-benar bisa kita gali. Kisahnya muncul dan betul-betul dia betul menjadi seorang tokoh yang berperan di dalam kisah itu. Ya. Nah, kemunculan pertama Gad ini itu terdapat di dalam 1 Samuel pasal 22. Terdapat di dalam 1 Samuel pasal 22. Secara khusus itu ayat yang kelima. Dari ayat pertama dalam 1 Samuel pasal 22 kita melihat kepedulian Gad
terhadap keselamatan dan kesejahteraan Daud. Inilah seorang pria yang memiliki hati untuk memperhatikan apa yang benar, hati yang lembut, yang untuk melindungi mereka yang dipilih oleh Allah. Dalam hal ini, Gad menunjukkan keseimbangan antara kasih karunia dan kebenaran yang sangat diperlukan di antara umat Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 5 dikatakan, tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah. Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Nah, kalau Bapak Ibu melihat di dalam 1 Samuel pasal 22 itu, ayat 5 itu mengenai apa? Itu adalah mengenai kisah pelarian seorang Daud. Pelarian Daud, pelariannya dari mana? Pelariannya dari seorang Saul yang memburunya. Saya tidak bahas lagi bagaimana Saul memburu Daud ya. Kita sudah lewat itu, sudah lewat bagian itu. Ya. Jadi pertama kali muncul itu adalah ketika Daud lari dan bersembunyi. Bersembunyi di mana? Di dalam, dikatakan itu di dalam gua Adulam. Ya. Itu bisa dilihat di perikopnya ya, pasal 22 ayat 5 itu. 1 Samuel pasal 22. Ya. Ya, perikopnya itu dari ayat pertama itu Daud di gua Adulam. Di pasal 1 itu dikatakan, lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Nah, ketika dalam pelarian, dalam persembunyiannya ini, datanglah seorang nabi Tuhan ini. Ya. Ayat 5 itu, tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pulanglah Daud dan masuk ke hutan Karet. Nah, itu adalah sejarah awal. Ya, muncul nama seorang nabi Gad. Dan pertama kali kemunculannya itu, ya, Nabi Gad ini hanya ngomong ini, ya, hanya berbicara mengenai ayat yang kelima ini. Ya, inilah kisahnya. Ya, begitu singkat kisah pertama dari seorang Gad ini. Hanya satu ayat langsung di sana dikatakan, tetapi Gad, nabi itu berkata kepada Daud. Nah, ini ucapan Gad itu. Janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda, lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Karet. Itu selesai. Kisah seorang Gad pertama itu di situ tidak ada lagi. Hanya nanti ada lagi disebutkan, tapi kita akan lihat di bagian kedua ini. Nah, kemunculan kedua itu terdapat dalam 2 Samuel. Terdapat dalam 2 Samuel pasal 24 ayat 11. Muncul kembali nama Gad ini yang berperan menyampaikan firman Tuhan lagi kepada Daud. Atas bangkitnya murka Tuhan kepada bangsa Israel dan mengakibatkan 3 perkara. Dengan 3 perkara. Ya. Perkara apa itu? Ya, ada 3 tahun kelaparan, 3 bulan melarikan diri dari musuh dan dikejar.
oleh musuh. Dan 3 hari penyakit sampar. Itulah yang disampaikan Nabi Gad ini kepada Daud untuk bangsa Israel. Dan Daud memilih apa? Daud memilih 3 hari penyakit sampar. Dan pada saat itu 3 hari bangsa Israel kena penyakit sampar dan dikatakan banyak yang meninggal. Ya. Banyak yang meninggal. Itulah yang terjadi peristiwa ini. Kedua peristiwa ini juga ada 2 situasi yang berbeda. Ada 2 situasi yang berbeda. Maksudnya apa? Kedatangan Gad yang pertama itu adalah ketika Daud berada di Goa Adulam. Itu adalah pada masa Daud belum menjadi raja. Belum menjadi raja. Masih Saul waktu itu menjadi raja. Dan kedatangan Gad yang kedua itu adalah ketika Daud sudah menjadi raja atas Israel. Kedatangan yang kedua itu. Makanya firman Tuhan datang melalui Nabi Gad ini disampaikan kepada Daud untuk seluruh bangsa Israel pada saat itu. Itulah yang terjadi. Kita akan melihat lagi. Di sana dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat yang 25 dikatakan, ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Ya. Jadi di sana dilihat bahwa dan Gad pelihat raja. Inilah yang juga menyatakan Gad ini sebagai seorang nabi. Sebagai nabi Tuhan pada masa kerajaan Daud. Waktu itu. Oke. Lalu di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 29, sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel, pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad, pelihat itu. Nah, sangat jelas di sana bukti-bukti yang menyatakan bahwa Gad itu yang muncul di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 5 tadi, yang dia cuma berfirman kepada Daud supaya dia pergi ke Yehuda, jangan tinggal di pegunungan itu. Nah. Di sini. Nah. Di dalam 2 Tawarik pasal 29 ini, ya, referensi dalam 2 Tawarik pasal 29 ini adalah untuk reformasi yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Ya. Ayat ini ya. Pasal 29 ini. Ayat 25. Sifat reformasi yang jauh jangkauannya ditunjukkan oleh referensi kepada Daud, Gad, dan Nathan. Tidak ada raja sebelumnya yang
membawa kebangkitan seperti ini. Di dalam 2 Tawarik pasal 29 ayat 25 itu dikatakan, ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Oke ya. Tetapi fokus kita bukan pada Hizkia. Memang di dalam 2 Tawarik ini adalah sebuah kisah di mana seorang raja Hizkia ya yang berkenan kepada Tuhan itu mereformasi kehidupan Israel, termasuk mereformasi ibadah bangsa Israel di Bait Allah untuk dipulihkan kembali. Nah, di dalam kisahnya itu dikatakan bahwa ia menempatkan, katanya, ia ini adalah Hizkia. Ia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja, dan Nabi Nathan. Nah, tapi fokus kita di sini bukan membahas tentang Hizkia, tetapi pada Gad. Ya. Referensi ini memberitahu kita sifat pekerjaan tugas Gad ini ya. Melihat ayat 25 itu sebagai petunjuk bagi kita untuk melihat bahwa tolak ukur kebenaran dalam kehidupan para raja Yehuda pada masa itu adalah yang ditetapkan oleh Daud, Gad, dan Nathan. Ya. Banyak raja sebelum Hizkia ini dikatakan raja-raja itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi sampai ketika masa Hizkia, dia berkenan kepada Tuhan. Ya. Hizkia ini adalah raja yang berkenan di hadapan Tuhan karena dia melakukan sesuatu yang baik di mata Tuhan. Salah satunya dia menempatkan orang-orang Lewi di rumah Tuhan dengan ceracap, gambus, dan kecapi sesuai dengan perintah Daud dan Gad, pelihat raja. Jadi dia melakukan sesuai dengan apa yang sudah diperintahkan pada dahulu, pada masa zaman, pada generasi terdahulu, yaitu yang diperintahkan oleh Daud dan Gad dan Nabi Nathan. Nah, jadi standar raja yang berkenan pada saat itu adalah berdasarkan perintah, ya, berdasarkan perintah apa yang diperintahkan oleh Daud. Yang pertama Daud, kedua Gad, dan Nathan. Jadi ketika raja melakukan apa yang dilakukan, diperintahkan memegang teguh yang dikatakan oleh 3 orang ini, maka mereka melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang berkenan. Ya. Karena dari Tuhanlah perintah itu dengan perantaraan nabi-nabinya. Itu dia. Sekarang dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 29 dikatakan bahwa sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel pelihat itu, dan dalam riwayat Nabi Nathan, dan dalam riwayat Gad pelihat itu. Oke ya. Nah, berdasarkan petunjuk dari ayat ini, Gad ini sepertinya juga menulis buku. Ya. Sepertinya juga menulis buku riwayat, gitu ya. Yang dimana di dalam buku riwayat yang ditulis oleh Gad ini tertulis juga riwayat Raja Daud. Ada 3 orang
ayat ini menunjukkan ada 3 orang yang menulis riwayat Raja Daud, yaitu Nabi Samuel, Nabi Nathan, dan Nabi Gad. Jadi kemungkinan besar menurut pandangan saya ya, berdasarkan ayat ini, bahwa Nabi Gad ini ada menulis ya, semacam bisa dikatakan semacam buku atau dokumen seperti itu, ada menulis seperti itu. Karena di sana dikatakan sesungguhnya riwayat Raja Daud dari awal sampai akhir tertulis dalam riwayat Samuel. Oke, yang pertama, riwayat Daud itu tertulis dalam riwayat Samuel. Lalu yang kedua, dan dalam riwayat Nabi Nathan. Dan dalam riwayat Gad. Bisa kita berpendapat seperti itu. Nah, ya. Atau bisa juga yang tertulis maksudnya di sini adalah tertulis secara arti tersirat gitu ya. Tersirat di dalam, jadi riwayat Raja Daud itu tersirat juga di dalam riwayat hidupnya Nathan, atau juga tersirat juga dalam riwayat hidupnya Samuel dan juga Gad, karena ketiga tokoh ini melayani sempat kepada waktu Raja Daud, ya, sempat kepada waktu Raja Daud. Oke. Ini yang akan kita lihat ya. Dilihat dari kronologis kisah Raja Daud, masa pelayanan Nabi Nathan dan Gad ini bisa dikatakan itu sama waktunya. Yang membedakan itu hanya waktu memulainya. Ini yang saya lihat, ini yang berdasarkan penggalian pengamatan saya ya di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini, berdasarkan sejarah kisah orang Raja Daud. Ini masa mereka ini bisa dikatakan sempat semasa gitu ya. Sempat semasa. Hanya saja yang memulai lebih dulu itu Gad. Gad lah yang lebih dulu muncul sebenarnya. Walaupun Nathan memang lebih banyak dikisahkan di dalam Alkitab selanjutnya. Gad inilah yang pertama kali muncul, yaitu di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 5. Itu adalah peristiwa ketika Daud pergi ya, sedang dalam pelarian, pengejaran dari Saul tadi, yang seperti yang awal saya katakan ya, pengejaran, dia lari bersembunyi di Gua Adulam. Nah, itu adalah masa munculnya kisah seorang Gad ini. Walaupun hanya sepotong di situ. Dia hanya berfirman mengatakan kepada Daud itu. Ya. Lalu Nabi Nathan muncul di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang kedua. Ya. Ya, muncul apa? Kemunculan Nabi Nathan ini ketika Daud sudah menjadi raja. Oke, jelas ya. Nabi Gad tadi muncul pertama sebelum Daud menjadi raja. Ketika dia berada dalam pelarian di Gua Adulam, itu masih Saul menjadi raja. Nah, lalu Nathan muncul
dalam 2 Samuel 7 ayat 2 itu situasinya Daud sudah menjadi raja, di mana di situ muncul kisah Nathan ketika Daud berbicara ingin membuat bait Allah pada saat itu. Ingin membuat bait Allah, berbicara kepada Nathan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Nathan bahwa bukan Daud lah yang membuatnya, tetapi keturunan Daud nantinya lah yang akan Tuhan bangkitkan membangun rumah. Itu. Ya. Dan Nabi Gad muncul lagi ketika Daud sudah menjadi raja. Jadi kisah seorang Gad ini sepotong-sepotong. Nabi Gad ini muncul lagi di dalam 2 Samuel pasal 24 ayat yang ke-11. Ini konteksnya Nabi Gad ini menyampaikan tiga tindakan, 3 murka Allah tadi yang saya sudah bilang di awal itu. Ketika Tuhan murka kepada bangsa Israel, maka Allah ingin melakukan 3 hal menghukum bangsa Israel dengan 3 hal. Ya. Yang pertama itu adalah 3 tahun kelaparan. Yang kedua adalah 3 bulan melarikan diri dari musuh dan dikejar-kejar oleh musuh. Lalu yang ketiga adalah 3 hari penyakit sampar menimpa bangsa Israel. Dan Nabi Gad lah yang bertugas menyampaikan itu kepada Daud, dan Daud memilih untuk 3 hari penyakit sampar. Dan Gad lah yang memerintah Daud untuk membuat mezbah dengan membeli tanah orang, gitu ya, untuk membangun mezbah, untuk mempersembahkan korban bagi Allah, ya, sehingga penyakit sampar itu bisa lalu daripada bangsa Israel. Jadi bisa dikatakan bahwa masa pelayanan mereka ini sama, tetapi tidak ada dikisahkan dalam Alkitab bahwa mereka berjumpa Nabi Nathan dan Gad ini, gitu ya. Oke. Kita sudah mau sampai pada bagian akhir ini ya. Nah, ada satu hal yang praktis yang penting dapat kita petik di dalam kurangnya informasi Nabi ini. Dari Nabi Gad kita tidak mendapatkan teladan bagaimana hidup yang saleh seperti nabi-nabi yang lain yang betul-betul dikisahkan bahwa mereka hidup berkenan di hadapan Tuhan, atau mengenai rumah tangga yang saleh untuk aktif di dalam pelayanan, tidak ada dikisahkan. Inilah uniknya. Mengapa saya katakan istimewanya Nabi ini itu dia tidak dikisahkan banyak, tidak diberikan informasi banyak, hanya bagian sepotong. Dia berfirman kepada Daud sebelum menjadi raja, dan kedua dia berfirman lagi kepada Daud setelah Daud menjadi raja. Setelah itu tidak ada kisahnya lain. Tidak tahu dia di mana, kemana lagi, tidak ada. Inilah yang saya katakan, tidak ada yang bisa kita pelajari bahwa mempelajari kesalehan tidak ada daripada dia. Tapi ada yang penting dari seorang Gad. Nah, dari Gad ini kita belajar mau untuk dipakai oleh Tuhan dalam tugas yang biasa. Ya. Dikatakan kecil, mungkin tugas yang diberikan itu adalah tugas Tuhan yang biasa. Ya. Dikatakan kecil dan tidak terlihat seperti yang dilakukan oleh Nathan ini. Pertama, tugas dia hanya datang kepada Daud, hanya mengucapkan 1 kalimat. Jangan lagi kamu tinggal di dalam pegunungan itu dan kembalilah ke Yehuda. Setelah itu Daud pergi, dan sudah tidak ada dikisahkan lagi tentang dia. Itulah. Nah, dari Gad kita belajar mau untuk dipakai Tuhan dalam tugas yang biasa. Mungkin yang dikatakan kecil, tidak terlihat oleh manusia. Tetapi peran dia waktu itu untuk keselamatan Daud itu sangat penting sekali. Sehingga Daud tidak bersembunyi lagi dan dia kembali. Yang dimana kisahnya sendiri, ya, kisah Gad ini hampir tidak diketahui orang. Mungkin bagi orang
bagi uh, bagi kita ya, mungkin bagi kita seorang God ini, God ini ternyata nabi gitu ya. Bahkan asing mungkin di telinga kita ya dengan nama Nabi God ini. Karena saking tidak ada kisahnya tentang dia ini. Tapi ada disebutkan di dalam Alkitab. Ini uniknya dari nabi ini sebenarnya. Kesedikitan informasinya, itulah yang saya bilang, itulah keunikan nabi ini. Itu yang bisa kita pelajari ya. Melayani tanpa pujian. Tidak seperti Daud atau Samuel yang dikenal oleh orang banyak, tokoh yang besar. Dia ini, God ini bukan tokoh yang besar. Ya. Bukan tokoh yang besar. Pelayanannya tidak sehebat nabi-nabi yang lain. Melayani, ya, seperti Nathan. Dia melayani menjadi seperti penasihat raja. Ya. Itu Nathan. Tapi Nabi Gad ini tidak. Peran yang tidak terlihat. Itulah Nabi Gad. Pelayanannya tidak sehebat nabi-nabi lain. Bahkan ya, penghujung pelayanannya juga tidak orang ketahui. Setelah dia berfirman mengenai 3 penghukuman kepada bangsa Israel yang Daud harus pilih, setelah selesai, Daud itu tidak ada lagi kisah tentang Gad. Dia datang begitu saja, langsung hilang. Lalu dia datang lagi yang kedua, datang begitu saja, menyelesaikan tugasnya, langsung selesai. Tidak ada lagi sejarah tentang Nabi. Inilah saudara-saudara yang kita butuhkan. Inilah yang kita butuhkan, yaitu keinginan seperti Gad, seperti Nabi Gad ini, untuk digunakan oleh Tuhan. Menjalankan tugas pelayanan seperti Nabi Gad. Itulah yang harus kita tanam dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Nabi Gad ini pelayanan tidak sehebat nabi-nabi lain. Tugas yang diberikan Tuhan bagi dia berfirman kepada Daud. Ya. Tapi itulah tugas yang sudah Tuhan berikan baginya. Dan firman Tuhan katakan, dia melakukan itu, dia datang kepada Daud. Tuhan berfirman kepada Nabi Gad. Dan dia menyampaikan firman Tuhan. Walaupun tugasnya hanya seperti itu. Walaupun tugasnya hanya seperti itu. Tapi itu sangat penting. Di dalam perannya di dalam sejarah umat. Kita tidak tahu banyak tentang siapa Nabi Gad ini ya. Karena Alkitab hanya memberikan kita hanya sebatas itu. Tetapi kita tahu apa yang diraih oleh Nabi Gad ini bagi Tuhan. Dia sudah melakukan apa yang sudah Tuhan percayakan baginya. Walaupun itu seperti tugasnya tidak terlihat, pelayanan yang mungkin tidak sehebat nabi-nabi lain. Tidak diketahui orang. Dia datang kepada Daud yang sedang berada di dalam gua untuk menyuruhnya kembali ke Yehuda. Itulah yang dapat kita pelajari dari seorang Nabi Gad ini ya. Nabi Gad ini agar kita bisa melakukan hal-hal yang kecil ya, yang sudah Tuhan percayakan. Inilah yang bisa kita pelajari dari seorang Nabi Gad ini. Tidak ada informasi yang mendetail, tidak ada informasi yang banyak dari mana dia berada. Tetapi disinilah Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda melalui Nabi ini kepada kita sekarang. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu yang unik bagi kita sekarang. Bahwa ada Nabi, seorang Nabi Tuhan yang dengan taat melakukan tugas yang kecil, tidak dilihat orang. Bukan Nabi yang populer,
bukan seorang tokoh perjanjian lama yang dikenal oleh orang banyak. Tetapi inilah uniknya Nabi ini. Inilah yang ingin Tuhan sampaikan bagi kita. Kita belajar dari Nabi ini. Di dalam kita hidup sebagai orang percaya, dalam melayani Tuhan. Tidak perlu mengejar yang namanya pujian. Yang penting kita melakukan bagian kita, apa yang sudah Tuhan percayakan. Oke. Terasa? Sudah 45 menit ya. Sudah 45 menit. Ya, ini yang bisa kita pelajari dari seorang Nabi Nathan ini. Gad ini, Nabi Gad ya. Bukan Nathan. Tokoh yang luar biasa. Seorang Nabi yang luar biasa. Ya. Bisa kita pelajari bersama. Oke. Sampai di sini. Gak ada pertanyaan atau diskusi ataupun sharing kepada saya tentang apa yang sudah kita bahas ataupun sesuatu yang lain, bisa menghubungi saya ya di dalam WhatsApp. Di dalam WhatsApp itu di sini ya. Kita bisa sharing dan berdiskusi bersama mengenai beberapa pertanyaan ya. Mungkin ada beberapa rekan-rekan juga biasanya WA saya gitu ya, mengenai sesuatu kejelasan suatu topik gitu ya, ataupun mengenai topik yang lain di luar dari apa yang saya bahas gitu. Bisa juga, Kak kenapa begini ya, kenapa begitu gitu ya, saya minta pendapatnya enggak Kak gitu ya. Bisa kita belajar bersama. Oke. Nah, sebelum menutupnya, untuk mengakhiri pendalaman Alkitab pada hari ini, pada tanggal 28 Juli 2020, saya undang kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk berkat Tuhan bagi kami pada saat ini. Kami bisa belajar dari seorang nabi-Mu ya Tuhan, yang Engkau utus di dalam tugas sederhana, tugas yang mungkin tidak dilihat orang, tugas yang mungkin tidak dilihat manusia, yang dianggap kecil, yang dianggap bukan apa-apa. Tapi kami bisa belajar dari seorang nabi ini untuk melakukan tugasnya dengan baik, pelayanannya dengan baik, apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menolong kami untuk bisa belajar terus dari firman Tuhan ini, dari firman-Mu yang akan kami pelajari dalam setiap waktu. Terima kasih Bapa di surga. Kami meletakkan hidup kami selanjutnya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke. Sampai jumpa minggu depan ya di pendalaman Alkitab selanjutnya. Di hari yang sama, hari Selasa, di jam yang sama, itu jam 6. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.